Halo semua, salam petani muda. Perkenalkan, saya Anissa Ayu Azahra dari Universitas Gunadarma. Pada video ini, saya akan menunjukkan cara budidaya tanaman sawi hijau menggunakan media tanam zeolit, khususnya di Cianjur. Sebelum membahas tentang cara budidaya, terlebih dahulu kita perlu tahu tentang apa itu zeolit. Penjelasan secara umum, zeolit adalah mineral alami atau sintetis yang terdiri dari aluminium, silikon, dan oksigen yang membentuk struktur kristal berpori. Zeolit memiliki kemampuan menyerap molekul tertentu berdasarkan ukuran dan sifatnya, sehingga sering digunakan sebagai penyerap, penyaring, dan katalis. Dalam industri, zeolit digunakan untuk pemurnian air, pengolahan gas, dan sebagai bahan deterjen. Zeolit juga bermanfaat di bidang pertanian untuk meningkatkan kualitas tanah dan mengikat amonia dalam pakan ternak. Dalam pertanian, batu zeolit merupakan salah satu mineral yang tepat untuk digunakan sebagai amelioran karena memiliki beberapa kelebihan, antara lain memiliki kemampuan menyerap ion amonium yang tinggi, serta berstruktur poros yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembenah tanah. Dapat digunakan untuk menyerap unsur hara pada pupuk, sehingga dapat menekan laju penguapan pupuk ke dalam lingkungan. Meningkatkan keanekaragaman mikroflora dan fauna tanah dalam menjaga keseimbangan dinamis ekosistem tanah. Menyerap logam yang berpotensi toksik pada tanah, serta meningkatkan pH tanah. Zeolit telah banyak dipergunakan untuk memperbaiki sifat-sifat tanah, baik secara fisik maupun secara kimiawi. Bahan mineral zeolit pada bidang pertanian banyak digunakan sebagai campuran media tanam dan campuran bahan pupuk. Di bidang pertanian, penggunaan zeolit di Indonesia telah berkembang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir, karena manfaatnya yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pertanian. Begitulah kurang lebih penjelasan singkat dari apa itu zeolit dan manfaatnya di berbagai bidang sektor. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang cara menggunakan zeolit pada bidang pertanian, yaitu sebagai media tanam dari tanaman sawi hijau menggunakan skala polybag.
Tahap pertama merupakan pemecahan dormansi benih. Caranya adalah dengan merendam benih unggul pada air biasa selama 1 jam. Setelah 1 jam, benih dipindahkan ke wadah yang lembab. Di sini saya menggunakan tisu yang telah dibasahkan sebagai wadah. Jangan lupa untuk menutup bagian atasnya dan disimpan semalaman di tempat yang gelap hingga benih berkecambah. Sambil menunggu benih berkecambah, kita siapkan dulu media persemaian untuk benih tadi menggunakan wadah tray semai. Buat lubang semai pada media, kemudian pilih benih yang telah berkecambah. Masukkan 1 benih ke setiap 1 lubang tray semai. Kemudian tutup kembali lubang tanam. Jangan lupa untuk menyiram semaian setelah selesai. Simpan semaian di tempat yang sejuk dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Semaian perlu disiram setiap pagi dan sore untuk menjaga kelembapannya. Untuk mencari media dengan pH yang sesuai, saya menggunakan pH meter portable. Sebelum digunakan, alat ini perlu dikalibrasi menggunakan pH buffer 4, 7, dan 10. Setelah pH meter dikalibrasi, lanjutkan dengan pengecekan pH tanah yang ingin digunakan. Di sini, saya menggunakan tanah dengan pH 5,9. Apabila telah mendapatkan sampel tanah dengan pH yang sesuai, ambil tanah dari lahannya sejumlah yang dibutuhkan. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan media. Pertama, media kontrol yaitu tanah, kokopit, dan pukan ayam dengan perbandingan volume 1:1:1. Aduk ketiga macam media tersebut hingga tercampur rata.
Setelah itu lanjut ke pembuatan media perlakuan zeolit dengan masing-masing taraf perlakuan. Caranya dengan mencampurkan media kontrol dengan zeolit pada perbandingan volume 1:1. Jika media telah tercampur rata, artinya media telah siap untuk digunakan. Masukkan media yang telah dibuat ke dalam polybag berukuran 25 x 25 cm. Lalu susun polybag di lahan penelitian sesuai dengan rancangan masing-masing. Jangan lupa beri label pada setiap tanaman. Tahap selanjutnya adalah tahap pindah tanam. Pindah tanam dilakukan pada pagi atau sore hari untuk menghindari terik matahari. Buat lubang tanam pada polybag dengan kedalaman kurang lebih 3 cm. Lalu, ambil semaian beserta medianya dan pindahkan ke dalam lubang tanam. Tutup kembali lubang tanam, dan terakhir siram tanaman. Pembuatan dan pemasangan sistem irigasi tetes dimulai dari pembuatan saluran air menuju lahan. Pemasangan pompa air. Pengukuran, pemotongan, serta pelobangan selang PE sesuai ukuran lahan dan jarak tanam. Kemudian pemasangan selang di lahan. Setelah tanaman berumur 1 minggu, dilakukan pemupukan menggunakan pupuk cair organik. Konsentrasi yang digunakan adalah 10 ml per liter, dengan dosis per tanaman adalah 150 ml. Di sini saya mengencerkan pupuk untuk 10 liter air. Pemupukan dilakukan pada pagi atau sore hari.
Pada beberapa variabel pengamatan, ada yang menggunakan alat. Alat yang pertama adalah alat untuk mengukur kadar N, P, dan K media tanam dengan ujung bawah yang tajam. Cara penggunaannya dengan menyalakan tombol merah lalu tancapkan pada media tanam yang ingin diukur. Alat yang kedua yaitu mengukur konduktivitas listrik atau salinitas dan suhu media tanam. Cara menyalakannya dengan menekan tombolnya dan terlihat angka yang besar merupakan nilai dari konduktivitas listrik, sedangkan yang kecil di bawahnya adalah nilai dari suhu media. Alat yang ketiga adalah pH meter yang juga dapat mengukur suhu. Setelah dinyalakan, akan muncul angka yang menunjukkan nilai pH. Jika bagian kepala belakangnya digeser, maka akan berubah menjadi nilai suhu. Penggunaannya cukup ditancapkan ke tanah dan tunggu hingga angkanya stabil. Suhu yang ditampilkan dapat berupa Celcius ataupun Fahrenheit. Berikut merupakan demonstrasi cara penggunaan alat-alat tersebut. Taraf pengamatan pada tanaman yaitu tinggi tanaman, panjang daun, lebar daun, jumlah daun, diameter batang, bobot utuh, panjang akar, dan bobot tajuk. Dalam upaya pencegahan hama menggunakan pestisida nabati cabai Jawa dengan komposisi 50 gram cabai Jawa dan 5 gram perekat. Di sini saya menggunakan deterjen bubuk sebagai perekat. Kemudian dicampurkan ke dalam 1 liter air dan diaduk rata. Lalu, masukkan larutannya ke dalam semprotan tangan. Ampasnya tidak digunakan. Semprotkan pestisida ke seluruh tanaman, khususnya wilayah yang rawan terserang hama. Dalam kasus lebih lanjut, jika pestisida nabati tidak melindungi tanaman, maka terpaksa menggunakan pestisida kimia Curaklon dengan konsentrasi 2 mili per liter. Gunakan alat pelindung diri dan hindari kontak fisik secara langsung dengan pestisida tersebut.
Semprotkan pestisida ke tanaman dan sekitar lahan. Kemudian langsung bersihkan diri setelah penyemprotan. Setelah 28 hari, tanaman telah siap untuk dipanen. Cabut tanaman beserta akarnya dari media untuk dilakukan pengamatan pasca panen. Pengamatan pasca panen pertama adalah bobot utuh tanaman, yaitu bobot tanaman ditambah bobot akar. Yang kedua yaitu bobot tajuk tanaman. Terakhir, yaitu panjang akar, untuk mengukur efektivitas zeolit dalam menahan nutrisi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi.